Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada salah satu Anda untuk memimpin doa kita. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau usia dulu. Nur Askia, Biar Pak. jadi rantai terakhir. Saya Pak. Pambela, Hadir Pak. Asani. Hadir Pak. Baik, bagus ya ada semuanya. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada Anda semua. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Pak, rotasi Pak. Pada Pambela, bisa nggak menjelaskan apa itu Pak? Rotasi itu secara sederhananya perputaran titik dengan sudut dan arah putaran meternya itu terhadap titiknya itu tetap Pak. Bagus ya Pambela ya, seingatnya materi minggu kemarin. Sekarang kita masuk materi kita yaitu tentang dilatasi. Ada nggak yang tahu dari salah satu Anda apa itu dilatasi? Nah Pak, Baik, Nur, apa itu dilatasi? kalau dilatasi itu memperbesar atau memperkecil ukuran dari satu bangunan Pak. Satu bangunan Pak. Tetapi tidak dibuat. Dilatasi itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor skala sama pusat dilatasi yang diketahui pada titik pusat atau titik tentu, yaitu kalau titik pusat 0,0, yang titik tentu misalkan A, B. Contohnya contoh 0,0 atau yang diketahui pada titik pusat 0. Contoh, kita sudah mengetahui bahwa dilatasi itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Misalnya diketahui, misalnya ada yang X-nya 3, Y-nya 9, itu bagian A, ya. Yang B-nya X-nya 3, Y-nya 4, yang C, X-nya 6, Y-nya 4. Kalau dia ke arah A yang X-nya 9, Y-nya 18, itu memperbesar. Sedangkan dari titik A yang X-nya 3, Y-nya 9 menuju ke A, X-nya 1, Y-nya 3, itu memperkecil. Ini contoh pertama untuk yang 0,0. Contoh kedua, dia diketahui titiknya yaitu 3,2. Maka jika titik A dilatasikan ke titik C, itu dia searah, maka faktor skalanya itu bersifat positif.
Sedangkan kalau dia berlawanan arah, dia faktor skalanya negatif. Contoh, contohnya jika dilatasi titik A dilatasikan terhadap titik C, ini dia berlawanan, maka faktor skalanya itu bersifat negatif. Kepada Anda semua, apakah ada yang ditanyakan tentang contoh-contoh berikut? Kalau tidak ada, kita lanjut. Dilatasi yang diketahui pusat titiknya yaitu 0,0. Baik, di sini diketahui dilatasi pusat 0,0 dan faktor skalanya K. Jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skalanya K, dapat bayangkannya D aksen, X aksen, Y aksen. Rumusnya B, X, Y dilatasi, ini titik pusatnya 0, faktor skalanya, terus P aksen titik X dikali dengan skalanya, terus titik Y dikali dengan skalanya. Contoh soal. Baik, di sini kita memiliki contoh soal, yaitu segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3 dan titik C-nya 3,1. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Ditanya, tentukan koordinat bayangan titik segitiga ABC. Penyelesaian. Kita masukkan rumusnya. X, Y dilatasi titik 0, skala D aksen skala kali X kali Y dengan skala 2. Ada faktor skalanya. Faktor skalanya 2. Yang A, kita mencari titik A, bayangan titik A, yaitu 1,2. Kita masukkan titiknya, dilatasi 0, skalanya, faktor skalanya 2, diganti 2
Jadi bayangannya A absen, ini titiknya dimasukkan, titik yang X nya dimasukkan 1 dikali dengan skalanya 2, terus yang titik Y nya 2 dikali 2, maka kita mendapatkan hasil 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi titik X nya 2, titik Y nya 4. Terus titik B 2,3. Siapa yang bisa melanjutkan titik B nya? Baik, silakan Nur. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Apakah sama dengan pendapat dia? Sama, Pak. Apakah ada yang bisa titik C? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dengan titik C nya. Yang C itu diketahui 3,1 dilatasi, titik pusatnya 0, skalanya 2, bayangan C absen, itu titiknya kita masukkan 3 di X nya, terus dikali dengan skalanya sama dengan 2, terus titik Y nya kita masukkan 1 dikali dengan 2. Jadi kita mendapatkan hasil 6,3. Kita gambarkan dalam bentuk kartesius. Baik, inilah perubahan dilatasinya, bayangan dilatasinya, yang dimana yang pertama titik A nya itu 1,2, bayangannya di 2,4. Terus yang bayangan B nya yang dimana awalnya 2,3 di 4,6. Terus yang C nya yang dimana awalnya diketahui 3,1 ke 6,3. Apakah ada yang sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan oleh Anda semua? Tidak paham. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dilatasi pusat yang diketahui. Yang G, dilatasi titik rumusnya
aksen dilatasi kali X kurang A ditambah A, atau titik tentunya ini titik tentu ya, ini tentu, dan Y aksennya K dikali Y kurang B atau titik tentu ditambah B. Baik, di sini ada contoh soalnya, yaitu terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3 dan D-nya 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2, tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Penyelesaian. Kita masukkan rumusnya yang sudah diketahui. X aksen Y aksen yang A-nya yang diketahui 3,2. A-nya ini tidak berubah karena titik tentunya berada di titik A, yaitu 3,2. Terus yang B-nya, kita masukkan faktor skalanya. Faktor skalanya yang diketahui 2. Terus kita masukkan X-nya. X-nya 4 bukan dikurang A yang di pusatnya A, yaitu 3, terus ditambah A yaitu 3. Ini-nya kita masukkan faktor skalanya 2. Kita masukkan titik Y-nya, yaitu 2 dikurang dengan titik A atau pusat A, yaitu 2, terus ditambah 2. Maka B aksennya 4 kurang 3 yaitu 1 kali 2 dengan 2, terus tambah 3 sama dengan 5. 5, 2 kurang 2 0 kali 2 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 5,2. Yang C sama juga dengan contoh sebelumnya, kita masukkan faktor skalanya 2. Kita masukkan titik X-nya 4 kurang A-nya yaitu 3 tambah A yaitu 3, terus Y-nya kita masukkan skalanya 2. Kita masukkan titik Y-nya 3 kurang titik A-nya atau titik pusatnya 2, terus
ditambah 2. Maka di aksennya 4 kurang 3 sama dengan 1, kali 2 sama dengan 2, tambah 3 sama dengan 5. Terus 3 kurang 2 sama dengan 1, kali 2 sama dengan 2, tambah 4 sama dengan ditambah 2 sama dengan 4. Yang bagian D kita masukkan faktor skalanya yaitu 2, titik X nya yaitu 3 dikurang dengan titik pusat A yang mana diketahui 3 ditambah dengan titik pusatnya 3, yang Y nya kita masukkan faktor skalanya 2, titik Y nya kita masukkan 3 dikurang titik pusatnya 2 ditambah titik pusatnya 2, maka di aksen 3 kurang 3 sama dengan 0, kali 2 sama dengan 0, tambah 3 sama dengan 3. Terus 3 kurang 2 sama dengan 1, kali 2 sama dengan 2, tambah 2 sama dengan 4. Maka di aksennya itu 3,4. Kita buatkan dalam bentuk kapitulus. Yang B nya 4,2. Yang C nya 4,3. Yang D nya 3,3. Ini bentuk yang pertama yang diketahui. Terus kita mendapatkan bayangan di mana titik A-nya itu tetap sebagai titik pusat 3,2. Sini 3,2. Ini A-nya tetap. Terus B-nya 5,2. Terus yang C nya 5,4. Yang D nya 3,4. C nya 5,4. Yang D nya 3,4. Jadi titik tentu yang diketahui C 4,3 itu bayangannya yaitu 5,4, yang B 4,2 bayangannya itu 5,2, yang D yang diketahui 3,3 itu bayangannya di 3,4. Contoh yang ketiga bersifat negatif, soalnya sama
tidak ada perubahan, cuman faktor skalanya yang berubah. Ya, negatif. Faktor skalanya negatif. Dengan contoh soal yang sama, hasilnya berubah. Ini negatif, terus skalanya negatif. Ini juga negatif. Faktor skalanya negatif. Jadi faktor skalanya kita ganti dengan min 2, di mana x-nya yaitu 4, titik pusatnya yaitu 3. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1 kali min 2 sama dengan min 2 tambah 3 sama dengan 1. Terus y-nya faktor skalanya min 2, kita masukkan y-nya 2, y-nya 2 dikurang titik pusatnya yaitu 2 tambah dengan titik pusatnya. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi kita peroleh titik B di aksen yaitu 1,2 sama juga dengan C, faktor skalanya min 2, kita masukkan x-nya kurang titik pusatnya yang diketahui yaitu 3, terus tambah dengan titik pusatnya 3. Maka 4 kurang 3 sama dengan 1 kali 2 sama dengan min 2 tambah 3 sama dengan 1. Terus y-nya faktor skalanya min 2, terus kita masukkan y-nya yang diketahui yaitu 3 dikurang dengan faktor dikurang dengan titik pusatnya yang diketahui yaitu 2 tambah dengan titik pusatnya. Maka 3 kurang 2 sama dengan 1 kali min 2 sama dengan min 2 tambah 2 sama dengan 0. Maka C-nya kita memperoleh 1,0. Begitu juga dengan D. D faktor skalanya yaitu min 2, kita masukkan x-nya 3 terus dikurang dengan titik pusat. Titik pusat yaitu 3 tambah dengan titik pusatnya sama. Maka 3 kurang 3 sama dengan 0 kali dengan min 2 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Terus yang y-nya faktor skalanya yaitu min 2, kita masukkan y-nya 3 terus dikurang dengan titik pusat yaitu 2 tambah dengan titik pusatnya. Maka kita peroleh 3 kurang 2 sama dengan 1 kali 2 kali min 2 sama dengan min 2 tambah 2 dengan 0. Jadi dalam bentuk kartesius bayangannya dia berlawanan arah. Ini kan searah. Yang tadi yang contoh kedua yang searah, yang contoh ketiga ini dia berlawanan arah. Yang A-nya tetap karena sesuai titik pusat, terus yang B-nya 1,2 sini,
Terus yang C-nya 1,0 sini. Terus yang B-nya 3,0 sini. Jadi bentuknya ini. C-nya 1,0, yang B-nya 3,0, yang B-nya B-nya 1,2. Ini kenapa dia berlawanan arah? Nah, ya karena faktor skalanya dia negatif, makanya berlawanan arah. Kalau dia faktor skalanya positif, maka dia searah, yaitu yang gambar kedua, dia searah. Ini karena dia faktor skalanya negatif, maka dia berlawanan arah. Maka bayangan C yang diketahui 4,3 itu bayangannya di 1,0. Nah, terus yang diketahui yang D-nya 3,3 itu dilatasinya atau bayangannya diubah menjadi 3,0. Terus yang B-nya 4,2 itu bayangannya di 1,2. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita ada tugas. Tolong buka bukunya, nomor halaman 90, nomor 1, nomor 2, nomor 5, sama nomor 10. Karena berhubung waktu kita sudah habis, maka itu jadi tugas di rumah. Minggu depan kita bahas. Sebelum Bapak tutup, apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini, atau ada yang tidak mengerti? Tidak. Baik, kalau sudah mengerti semuanya, dari salah satu siswa menutup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.